nggak sih hari ini gue ada di mana? Itu memang bisa membuat kalian refreshing. Walaupun memang tempat tuh nggak begitu keren ya, tapi minimal tempat ini tuh bisa buat teman-teman atau kalian yang lagi pusing sama kerjaan kantor atau lagi beda sama tugas kuliah, bisa refreshing di tempat ini, ngajak teman, pacar, sahabat, dan keluarga. Guys, gue mau kasih tahu kalian nih sesuatu tempat yang memang recommended banget di Jakarta Pusat yang pada hari-hari biasa dan di era COVID-19 ini masih buka. Oke, daripada lama-lama, langsung aja kita kepoin yuk. Tempat apa sih ini sebenarnya? Kalau dibilang-bilang, sebenarnya pasti kalian tahu tentang tempat ini. Ramenya tuh tiap hari Sabtu, Minggu gitu kan. Buat jogging, buat santai-santai, buat malmingan, buat ngapel, dan pokoknya ciri khas banget dari tempat ini. Selain apa ya? Katanya sih kalau tiap malam Senin itu ada atraksi air mancurnya. Cuman karena ini masih PSBB, jadi ya sementara ditiadakan gitu ya. Lapangan banteng yang terletak di kawasan Jakarta Pusat kini telah bersolek, sehingga memiliki tampilan yang estetis dengan beragam fasilitas umum yang menarik. Tak salah jika lapangan banteng menjadi salah satu tujuan warga Jakarta untuk bersantai, berolahraga, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Salah satu bagian yang paling ikonik di lapangan banteng adalah Monumen Pembebasan Irian Barat. Patung setinggi 9 meter ini merupakan karya pematung Itho Sunarso. Selain Monumen Pembebasan Irian Barat, Itho Sunarso juga merupakan pencipta patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia dan patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan sebutan Tugu Pancoran. Tak hanya monumen yang memiliki nilai historis, lapangan banteng juga dilengkapi dengan trek atletik yang dapat digunakan warga yang hobi berlari untuk berlatih. Trek atletik ini menjadi salah satu lokasi favorit untuk berolahraga warga Jakarta selain di sekitaran Monas. Kemudian, ada juga amphitheater yang dapat menampung ribuan orang. Dinding-dinding berisi kutipan cerita sejarah, air mancur, hingga area bermain anak. Namun, tahukah Anda bagaimana kondisi lapangan banteng tempo dulu? Lapangan banteng yang kita lihat hari ini memiliki sejuta sejarah menarik, guys. Dikenal dengan nama Waterloo Plain sejak zaman pemerintahan Belanda, lapangan ini memang tidak memiliki ukuran yang lebih besar dari lapangan Monumen Nasional atau Koningsplein. Dari liputan6.com, catatan di Han tahun 1935 mengungkapkan bahwa lapangan banteng sempat beberapa kali berpindah ke pemilikan. Awalnya pada masa Jan Pieter Zoon Koen, lapangan ini masih berupa hutan belantara. Kemudian pada 1632, menurut catatan resmi, kawasan hutan belantara ini menjadi milik Anthony Pavillon. Karena nama kepemilikannya itu, lapangan ini kemudian diberi nama Pavillon Field atau lapangan Pavillon. Pavillon kemudian menyewakan beberapa lahan miliknya kepada orang Tiongkok nih untuk ditanami tebu dan sayur-sayuran. Sementara dirinya sendiri hanya menyisakan hak untuk beternak sapi. Pada masa-masa berikutnya, lapangan banteng sempat dimiliki oleh seorang anggota Dewan Hindia. Namanya tuh Cornelis Castellane. Di bawah kepemilikannya, Castellane memberi nama lapangan ini dengan sebutan Waltevreden. Terus berganti tangan kepemilikan sampai setidaknya ada 2-3 orang gitu, guys. Baru awal abad 19, Waltevreden ini semakin berkembang. Di sekitarnya banyak dibangun gedung. Hingga di pertengahan abad itu, lapangan banteng menjadi tempat berkumpulnya golongan elit kota Batavia.
Tiap sore menjelang malam selalu digelar pertunjukan musik yang ditonton kalangan elit Jakarta. Menurut buku asal-usul nama tempat di Jakarta, karya Rahmat Ruhyat, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lapangan Banteng disebut dengan lapangan singa. Kenapa lapangan singa? Karena dahulu di tengah lapangan tersebut terpancang tugu peringatan kemenangan perang di Waterloo dengan patung berbentuk singa di bagian tengahnya. Namun, tugu singa ini akhirnya dirobohkan saat Indonesia diduduki Jepang. Setelah merdeka, barulah diganti dengan sebutan baru, yaitu lapangan Banteng. Alasannya karena dahulu dijumpai satwa liar seperti macan, kijang, dan tentu saja banteng. Selain itu, pertimbangan soal nasionalisme, mengingat nama singa itu erat sekali kaitannya dengan simbol penjajah. Akhirnya disebutlah lapangan Banteng. Kita udah sampai di ikon lapangan Banteng. Ikonnya kalian bisa lihat ya, gini tuh pas banget kalau kalian mau foto-foto, kalau kalian pengen jalan-jalan di sore hari. Menurut lu cocok nggak, Mar? Dia lebih enaknya pas kalau buat jalan dan buat jogging itu lebih ke Sabtu Minggu ya, kayak tadi gue bilang. Ya. Kalau buat menyendiri kayak gitu untuk foto-fotonya lebih ke hari biasa. Terus letaknya di mana nih? Letaknya di alamat lapangan Banteng sendiri ada di Jalan Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Oke. Apalagi kalian kalau mau ke Masjid Istiqlal itu deket banget. Ya sekitar 100 meter lah. tinggal ngesot. Kalian tinggal ngesot udah sampai lapangan Banteng ya kan? Iya. Recommended Nih buat kalian, pokoknya recommended buat kalian yang pengen jalan-jalan di pandemi ini, nyari tempat yang bisa buat kalian ketemu sama teman, ketemu sama orang-orang tersayang. Kalau cari kafe-kafe kayak gitu kan mungkin mereka ngebosenin ya, tapi kalau misalkan lapangan Banteng ini recommended buat kalian yang memang tidak mau reuni di gedung-gedung gitu, kayak kafe, restoran ya Maria. Ya. Oke, sampai jumpa di Next video. I think it's odd how we always wait another day. How we watch things like kids walk away.